Selamat pagi, shalom. Ini habis liburan semua, mestinya lebih semangat saudara ya. Selamat pagi, shalom. Katakan Tuhan Yesus baik. Coba senggol kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik loh. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Tulis di live chat. Saya boleh minta ganti mic ya, karena mungkin ada masalah. Saudara yang di rumah, jangan lupa tulis di live chat, Tuhan Yesus baik. Gimana kabar saudara semua? Baik? Udah liburan? Udah nonton Doctor Strange? Saya kemarin nonton di Jakarta. Dan saya lihat bioskop itu penuh dengan orang. Tapi hari ini saya bersyukur bukan cuma bioskop yang penuh. Tapi rumah Tuhan juga penuh dengan jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan Tuhan. Mirip saudara, kalau belum nonton Doctor Strange, lihat muka saya agak mirip saudara ya. Cuma ini agak gendut dikit dan gak ada warna merahnya di belakangnya, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Secara cepat kita mau buka, mungkin bisa mikrofon saya Serafim boleh bantu ganti. Karena dari kemarin mikrofon ini sedikit bermasalah. Tapi saya percaya mikrofon yang rusak sekalipun tidak menghalangi pesan Tuhan yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Ya, Lukas 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Karena ini 11 ayat saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Dikatakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ketika ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dia supaya menolakkan jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, atau kita kenal sebagai Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Sudah sepanjang malam kami cari ikan. Dan kami tidak, saudara, menangkap apa-apa. Tetapi karena, saudara? Engkau menyuruh. Aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantunya. Perhatikan, dan mereka itu datang lalu bersama-sama mereka mengisi kedua perahu itu. Dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Karena aku ini seorang berdosa. Petrus menyadari bahwa dirinya tidak layak untuk menghadap Yesus. Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub. Oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11 baca sama-sama karena ini ayat penting. 1, 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat. Mereka pun saudara? Meninggalkan segala sesuatu. Lalu hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan dengan judul Tuhan turun tangan. Boleh sama-sama katakan dengan saya 1, 2, 3 apa? Wah. Saudara yang datang dengan keluarga kasih tahu kepada mereka, sayang, iya dong ngomongnya yang enak dong saudara ya. Ayo coba kasih tahu, Tuhan turun tangan. Ngomongnya yang so sweet dong saudara, jangan Tuhan turun tangan gitu, jangan saudara. Ayo kasih tahu sayang, Tuhan turun tangan. Dia percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah bahwa Tuhan akan turun tangan. Nah saudara, Tuhan berikan saya tema ini cukup lama. Yaitu tangan Tuhan yang turun. Dan Tuhan sudah menunjukkan kepada saya ayat ini kurang lebih sudah 2 minggu ini. Dan saya tahu bahwa saya harus menyampaikan kepada jemaat.
Dan saudara, di awal-awal saya mempersiapkan khotbah ini, saya menemukan ada 3 poin yang saya bisa pelajari dari mujizat ini. Kita tahu Petrus semalam mencari ikan, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi keesokan harinya, setelah Yesus mengajar, setelah Yesus khotbah, saat Yesus ada di perahunya. Nah, saat Yesus menyuruh Petrus untuk menebarkan jalannya, dia menangkap begitu banyak ikan. Awal-awal saya mendapatkan 3 poin, yaitu yang pertama, kalau saudara ingin Tuhan turun tangan dalam hidup saudara, saya menemukan poin pertama, izinkan Tuhan masuk ke perahu saudara. Wah, itu kan. Apa? Izinkan Tuhan masuk ke? Artinya apa? Libatkan Tuhan ya dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara. Lalu saya dapat poin kedua, yaitu orang yang taat pasti diberkati. Ulangin, orang yang taat. Saya dapat poin itu. Dan akhirnya saya juga dapat poin yang ketiga, yaitu Tuhan menyediakan lebih daripada yang kita minta. Kayak lagunya Waktu Yang Tepat. Dia memberikan lebih daripada yang kita minta. Karena Tuhan tahu yang terbaik. 3 poin ini sudah saya dapat. Tetapi pada saat saya persiapan tadi malam, saya agak gak tenang gitu. Saya rasa bahwa di balik kisah ini yang kita belajar di sekolah minggu dulu, ada maksud Tuhan yang lain di balik atau di luar dari 3 poin ini. Izinkan Yesus masuk di perahumu, kamu harus taat dan diberkati. Tuhan menyediakan lebih daripada diminta. Dan pada akhirnya tadi malam saya doa dan saya tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat ibadah jam 10 dan nanti malam jam 6? Karena saya merasa bahwa 3 poin ini gak cukup. Saya merasa ada sesuatu. Dan Tuhan mengarahkan saya kepada 4 ayat di awal. Saya mau kita baca bersama-sama dengan lebih teliti. Coba kita buka lagi. Lukas 5 ayatnya pertama sampai ayatnya keempat. Dikatakan ayatnya pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Perhatikan ayat 2. Ia melihat 2 perahu. Berapa perahu Bapak Ibu Saudara? Dan kita tahu bahwa salah satunya milik siapa? Petrus. Dan kita lompat ke ayat 3. Yesus datang ke pantai, ada 2 perahu. Dan kalau saudara perhatikan ayat 2, nelayannya gak ada di situ. Petrus lagi bersihin jalannya. 2 perahunya kosong. Tetapi di ayat yang ketiga, dikatakan seperti ini, perhatikan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Dia pilih salah satu perahunya, yaitu perahu siapa? Padahal pada saat itu Simon gak ada di situ. Tetapi dikatakan ia naik ke salah satu perahu itu. Kebetulan, sama-sama kata kebetulan. Itu perahunya siapa? Simon. Jadi kita lihat di sini, perahunya gak ada orang, Simonnya gak ada. Tapi Yesus masuk ke perahunya Simon. Mungkin kita bisa lihat di sini, kita lihat ini kebetulan, Pastor. Tapi saya percaya di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang kebetulan. Yang percaya katakan amin. Tuhan punya maksud gitu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Lalu dikatakan di ayat 3 tetap, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Pada saat ayat ini ditulis, pada saat ayat ini sedang terjadi, Yesus bermaksud bukan untuk mancing. Setuju dengan saya? Yesus maksudnya ngapain di sini? Ngajar. Tapi perhatikan di ayatnya keempat. Ini yang membuat saya nggak tenang. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan saya sesuatu di sini. Ikuti saya hari ini. Dikatakan setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Sama-sama katakan apa? Tolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap. Ada yang merasa sesuatu yang janggal di sini?
Kita perhatikan ya, pelan-pelan. Yesus ke pantai Genesaret. Lihat dua perahu. Perahunya ada orang atau kosong? Apa maksud Yesus naik ke perahu? Dia tidak sempat berbicara kepada Simon tentang apapun. Pembicaraan Yesus dengan Simon cuma satu kalimat. Dorong perahu ini. Tetapi setelah Yesus selesai mengajar, tampilkan ayatnya keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata apa saudara? Mancing. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ada dua poin yang saya dapat pada saat saya membaca 3 ayat ini. Yang pertama, Tuhan Yesus sengaja memilih perahu Petrus. Setuju dengan saya? Gak ada orangnya, dia pilih. Yang kedua, kenapa Yesus menyuruh Petrus menangkap ikan? Meskipun belum bicara apa-apa. Poin yang kedua saya catat. Tuhan Yesus bukan cuma sengaja memilih perahu Petrus. Tetapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa Petrus tidak menangkap ikan. Setuju dengan saya? Karena itu waktu naik ke perahu setelah bicara, Yesus ngomong apa? Pergi nangkap ikan. Jadi saya menyimpulkan satu hal. Dan ini juga sangat relevan dengan kehidupan saudara dan saya. Satu hal yang saya simpulkan dari kisah ini adalah bahwa Tuhan Yesus kita itu maha tahu. Lagi sama-sama dengan saya menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus apa saudara? Tahukah saudara sebelum saudara menghadapi masalah itu, Tuhan tahu. Tahukah saudara kalau hari ini saudara sedang sakit, Tuhan apa? Kalau hari ini saudara punya masalah yang saudara tidak bisa ceritakan kepada orang lain karena saudara takut malu dengan masalah itu, Tuhan Yesus tahu. Sebelum masalah itu datang dalam kehidupan saudara, sebelum badai itu terjadi dalam kehidupan saudara, sebelum kekurangan itu terjadi dalam kehidupan saudara, Tuhan itu tahu semuanya. Dan hari ini pesan saya buat saudara, Tuhan bukan cuma tahu, tapi hari ini dia hadir untuk menyediakan apa yang saudara perlukan. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Tuhan Yesus tahu. Kita barusan tepuk tangan tentang itu. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu itu perahunya Petrus. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus tidak menangkap. Dan pada saat saya dapat poin ini, tiba-tiba Tuhan memunculkan sebuah pertanyaan dalam hati saya. Kalau Tuhan kita yang maha tahu, kalau Tuhan bisa membuat ikan muncul pada siang itu, dikatakan apa? Di saat Yesus suruh, tebarkan jala, ikannya banyak atau dikit? Kalau Tuhan tahu, yang tahu itu, yang maha kuasa itu, bisa membuat ikan muncul saat dia berada di atas perahu Petrus. Pertanyaan saya gini, tolong bantu saya jawab. Bisa nggak Tuhan Yesus membuat ikan itu muncul di malam sebelumnya? Boleh jawab? Pernah kita pikir itu? Kita kan menyimpulkan Tuhan maha tahu. Karena itu Tuhan tahu ke perahunya Petrus. Kita tahu Tuhan menyuruh Petrus nangkap ikan. Karena dia tahu tadi malam Petrus udah kerja, gak dapat apa-apa. Bisa nggak Tuhan munculin itu semalam sebelumnya? Jawaban saya bukan cuma bisa, sangat bisa. Kenapa? Karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang apa? Sama-sama di rumah tulis di live chat, sangat bisa. Kalau Tuhan tahu, saudara akan hadapin penyakit itu. Saya rasakan dalam roh saya ada dari saudara baru didiagnosa oleh dokter. Kalau Tuhan tahu, saudara akan sakit itu. Bisa nggak sebelum penyakit itu terjadi, Tuhan menyembuhkan saudara dulu? Kalau Tuhan tahu, saudara uangnya akan ditipu. Karena dia maha tahu. Bisa nggak Tuhan menghindarkan kita dari orang yang menipu kita?
Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menghindarkan? Pertanyaan saya sederhana. Kenapa Petrus sudah bekerja semalam, kerja keras sepanjang malam, dia menangkap ikan? Kenapa Tuhan yang Maha Tahu tentang Petrus harus menunggu sampai besok pagi? Harus menunggu sampai Yesus selesai khotbah. Baru ikannya muncul. Saya yakin Yesus kalau khotbah lebih daripada 1 jam. Karena itu kalau saudara lihat saya khotbahnya agak panjang, berarti saya semakin serupa dengan Yesus. Yang amin itu terpaksa, amin Pak Pendeta tambah tua tambah. Kenapa kok Tuhan yang tahu bahwa Petrus udah kerja sepanjang malam. Petrus udah kehabisan cara, kok gak dapat apa-apa ya? Kenapa kok Tuhan gak bekerja pada saat itu? Kenapa dia harus seakan-akan menunggu sampai besok? Pernah saudara dalam posisi itu? Saudara udah ngelakuin yang terbaik? Saudara udah kerja keras? Saudara udah puter otak? Jangan suka puter otak, nanti stroke loh saudara. Kita udah puter otak, banting tulang, apalagi yang dibanting cuma. Tetapi seakan-akan kita sudah melakukan yang terbaik tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Pernah saudara dalam posisi? Pernah saudara sudah kehabisan cara dan saudara berkata, Tuhan ini gak bisa. Saya sering. Saya banyak mengalami itu. Dan seakan-akan saat kita udah ngelakuin yang terbaik dan tidak terjadi apa-apa. Seakan-akan sangat sulit untuk kita percaya bahwa Tuhan itu turun tangan. Setuju dengan saya? Tuhan kok gini ya Tuhan? Aku udah ngelakuin apa yang aku bisa. Aku udah cari cara, aku udah ketemu sama orang ini, aku sudah ini. Tetapi gak ngasilin apa-apa. Dan bahkan seakan-akan tangan Tuhan itu bukan turun memberkati. Apa judul dari khotbah saya? Tuhan. Tetapi pernahkah saudara merasa justru tangan Tuhan bukan turun memberkati. Tetapi seakan-akan tangan Tuhan turun untuk menahan berkat itu. Itu yang Tuhan mau saya sampaikan kepada jemaat. Tentang Tuhan turun tangan. Karena saya ingin katakan satu pesan Tuhan bagi setiap saudara. Tangan Tuhan tidak hanya bicara tentang memberkati. Tapi lewat kisah mujizat ini kita bisa belajar. Bahwa tangan yang sama yang menghadirkan ikan banyak dalam perahu Petrus sampai dia harus panggil temannya. Juga tangan yang sama yang menahan ikan di malam sebelumnya. Yang setuju katakan yes. Ini adalah satu konsep yang seringkali kita lupa. Bahwa saya catat tangan Tuhan tidak hanya bisa memberikan berkat. Saya percaya bagi Tuhan memberkati saudara itu gampang. Untuk Tuhan mempromosikan saudara sehingga bisnis saudara terkenal, bisnis saudara menjadi berkat, bisnis saudara menjadi sukses. Itu coba saya golok kanan kiri, gampang begitu. Tetapi tangan Tuhan juga bisa, baca sama-sama dengan saya. Saya kasih menahan dengan tanda kutip. Karena seringkali itu yang kita rasa. Seakan-akan Tuhan itu menahan berkatnya buat kita. Tuhan aku udah ngelakuin yang terbaik, Tuhan aku udah doa, Tuhan aku udah ibadah, Tuhan aku udah baca Alkitab, Tuhan aku udah doa. Aku udah hormat dengan orang tua, aku sudah rajin persepuluhan, aku sudah rajin memberikan buat gereja. Tetapi kenapa seakan-akan Tuhan
menahan berkat. Dan hari ini saya mau tutup khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara. Judul dari khotbahnya kita ulangin lagi apa? Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar dari kisah Petrus. Kenapa tangan Tuhan yang turun itu seringkali menahan berkat. Saya rasakan dalam roh saya. Ada beberapa dari saudara di sini, saudara sedang merasa Tuhan menahan berkat. Tapi izinkan saya menunjukkan kepada saudara, izinkan saya jadi juru bicaranya Tuhan. Itu saya menyampaikan pesannya, kenapa kok doa saudara belum dijawab? Kenapa saat kita sudah lakukan yang terbaik, tetapi kita tidak menghasilkan apa-apa? Kenapa Tuhan tidak turun tangan memberkati, tapi justru seakan-akan menahan? Ada 2 poin yang akan saya bawa. Sama-sama kita baca Lukas 5 ayatnya yang ke-5. Coba kita baca dari ayat 4 dulu. Lukas 5 ayat yang ke-4 sampai 5 dulu. Saya mau kita baca bersama-sama supaya lebih meresap. 1, 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia apa? Berkata kepada Simon dengan keras, katakan apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk apa saudara? Menangkap ikan. Ayat berikutnya, Simon menjawab, apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak stop di sini. Saya ulangin buat saudara. Simon menjawab gini. Dari sini kelihatan isi hatinya. Simon menjawab, pernah kita ngomong balik ke Tuhan, Tuhan suruh apa? Terus kita talk back to him. Nah ini. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap Yang pertama. Kenapa Tuhan seringkali menahan berkatnya? Seakan tangan Tuhan turun dan menahan berkatnya. Karena yang pertama, untuk mengingatkan kita akan keterbatasan kita. Ulangin sama-sama dengan saya, mengingatkan kita akan, tulis di live chat, mengingatkan kita akan keterbatasan kita. Coba tampilin lagi ayatnya. Dikatakan guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kita lompat ke ayat 8. Pastor kok jauh banget? Ikuti saya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, artinya Simon Petrus melihat ikan begitu banyak. Ia pun apa saudara? Tersyukur di depan Yesus dan berkata, sama-sama baca, Tuhan pergilah daripadaku karena aku. Kalau hari ini Tuhan berkati saudara, kalau hari ini Tuhan kasih saudara berkat yang besar, kira-kira apa reaksi saudara? Bersyukur. Lebih rajin ibadah, doa. Senang, lompat, teriak, yes, haleluya. Tapi lihat ayat 8. Setelah Petrus dapat ikan itu, dia ngomong sama Tuhan apa? Aku orang berdosa. Kenapa reaksinya seperti itu? Jawabannya di ayat 5. Kembali lagi ayat 5. Karena dari kalimat ini, dia menunjukkan satu hal yang gak kelihatan. Simon jawab balik ke Tuhan. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap. Di sini menunjukkan satu kalimat yang menunjukkan kesombongan Petrus. Sebelum dia taat sama Tuhan, dia jelasin ke Tuhan apa yang dia udah lakuin. Tuhan suruh aku siang ini. Tadi malam aku itu udah kerja keras, tapi gak nangkap apa-apa. Agak sombong. Kenapa? Karena di sini Petrus sedang ingin membuktikan dirinya sama Tuhan. Tadi malam di saat saya persiapan, saya bukan cuma baca ayat ini, tapi saya jadi ahli dalam memancing.
Tadi malam saya Google tentang memancing. Jadi siapa di sini pernah memancing dalam hidupnya? Oh jarang ya. Saya juga gak pernah. Tapi tadi malam saya gak sengaja jadi ahli saudara. Saya bacain semua tentang mancing. Dan saya temukan ayat 5 ini ada benernya. Kenapa? Tadi malam ya. Saya belajar tentang mancing. Saya gak tahu mungkin ada saudara yang lebih ahli. Bahwa waktu yang terbaik untuk mancing dan dapat ikan banyak. Itu malam. Kenapa? Karena saya baca kalau malam hari ikannya itu lebih aktif. Kenapa? Karena waktu pagi ikannya waktunya sembuh. Jadi kalau mau nangkep ikan yang banyak harus dilakukan malam hari. Petrus udah pengalaman. Petrus punya jam terbang. Kalau mau nangkep ikan banyak harus malam, bukan pagi. Apalagi siang. Itu satu. Dan saya juga membaca bahwa yang kedua, kenapa harus mancingnya malam? Karena tidak ada kompetisi. Karena waktu malam semuanya lagi bobo. Malam gak ada orang. Karena itu tadi kita baca perahunya ada berapa? Kalau saya teruskan ini jadi seminar memancing saudara. Tapi setelah tadi malam saya belajar cukup banyak tentang memancing. Saya melihat apa yang Petrus katakan di sini. Mengandung sebuah kesombongan. Tuhan gak perlu ngajarin aku deh. Aku udah tadi malam. Siang gak mungkin ada ikan. Tadi malam aku udah kerja keras gak dapat apa-apa. Petrus menjelaskan kepada Tuhan Yesus, saya udah ngelakuin yang terbaik tapi gak ada hasil. Jujur tanpa kita sadari seringkali kita sama Tuhan juga gitu. Kita suka ngajarin Tuhan. Tuhan aku ini loh, sudah ngelakuin ini. Saya mau tanya, kita sama Tuhan pintar mana? Tapi kadang-kadang kita gak sadar kita suka ngajarin Tuhan cara kerja. Ada yang ngomong, Tuhan kalau Tuhan gak bisa, Tuhan turun saya naik. Itu yang Petrus lakukan. Sebab itu waktu dia menangkap ikan, dia tersungkur, dia bilang aku berdosa. Kenapa? Karena dia tahu, dia udah ngajarin Tuhan. Tetapi cara Tuhan pasti lebih dahsyat daripada caranya. Berapa banyak dari saudara hari ini lebih percaya dengan cara saudara daripada cara Tuhan? Banyak dari kita terlalu fokus kepada cara kita. Tuhan caranya seperti ini, Tuhan jalannya seperti ini, waktunya seperti ini. Sampai kita lupa bahwa kita ini Yang bahaya dari orang yang pintar kerja, yang bahaya dari orang yang kaya, yang bahaya dari orang yang depositonya banyak, mobilnya bagus, rumahnya bagus, tidak ada hutang. Adalah kadang-kadang orang-orang tersebut lupa bahwa dirinya itu terbatas. Dan saya catat kelemahan manusia yang terbesar adalah gampang jadi sombong. Orang kalau udah kaya dikit, sukses dikit, jalannya lain. Kalau biasanya jalannya biasa, kaya dikit jalannya mulai naik. Lebih kaya lagi mulai naik. Lama-lama kayak gini, saudara. Saya terlalu sering bertemu orang yang sudah diberkati. Akhirnya jadi sombong. Kenapa? Karena merasa dia punya pengalaman. Merasa punya jam terbang. Pilot kali saudara ya jam terbang. Merasa punya skill. Sehingga menjadi Bapak ibu saudara yang saya kasih, kenapa hari ini Tuhan menahan berkat? Karena mungkin Tuhan hari ini mau ingatkan kepada kita akan keterbatasan kita. Karena kalau kita nggak ingat bahwa kita ini terbatas,
kita jadi apa? Apa ciri-cirinya orang sombong? Yang pertama, tidak mau mendengarkan orang lain. Hello? Tidak mau dengerin istri. Pak, kamu tuh tahu apa sih? Kamu tuh 3M. Maca, masak, mana? Kamu gak usah banyak ngomong lah. Kamu gak pernah ikut kerja. Aku yang kerja, aku yang cari duit. Hati-hati Pak. Saya lihat wajah bapak-bapak udah mulai. Ini siapa sih pendeta berewokan ini baru masuk. Tapi wajah ibu-ibu hari ini bersinar. Bu, tapi jangan lupa Bu. Kalau diomongin suami jangan bantah Bu. Nah ini bapak-bapak mulai senyum. Iya Pak Pendeta ini bagus gak taunya belum selesai dengar. Anak-anak muda. Kita kadang-kadang suka bantah orang tua karena kita merasa orang tua ini kolot. Ini orang tua ngerti apa sih? Ini bukan zamannya Bung Karno, ini zamannya Jokowi. Haleluya. Ini udah millennials, man. Orang tua ngerti apa? No. Saat kita udah mulai gak mau dengerin orang lain. Saat kita know it all, ngerti. Merasa diri kita pengalaman, hati-hati. Itu sombong. Petrus ngomong, Tuhan aku udah kerja semalam. Yang kedua, orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya paling benar. Orang lain ngelakuin apa aja pasti salah. Saya aja yang paling benar. Yang ketiga, suka merendahkan orang lain. Lihat orang selalu ngerendahin. Lihat kompetisi selalu ngerendahin orang lain. Gak mau belajar dari orang itu. Kenapa Tuhan izinkan dia tahan berkatnya dulu? Kenapa Tuhan izinkan Petrus udah kerja sepanjang malam. Meskipun dia udah tahu dia pinter. Meskipun dia tahu dia sudah bisa ngelakuin semua. Meskipun dia tahu dia jam terbangnya tinggi. Dia ngerti untuk mancing malam. Dia ngerti di bagian mana dia harus memancing. Kenapa Tuhan izinkan dia melakukan yang terbaik. Tapi tidak menghasilkan apa-apa. Untuk mengingatkan Petrus. Kamu ini terbatas. Bahkan saya catat Tuhan mengizinkan Petrus berada di titik terendah. Ulangin apa saudara? Titik. Dia udah ngelakuin apapun semuanya. Tidak bisa apa-apa. Untuk menyadarkan akan keterbatasan dia. Dan kebetulan yang namanya Danau Genesaret. Ulangin, danau apa? Kita baru saja membaca di sini. Sebuah danau. Kita lihat di Danau Genesaret. Tahukah saudara? Nanti saudara boleh Google Map. Danau Genesaret itu titik terendah di dunia. Nanti baca di rumah. Saya udah Google. Itu berada di titik terendah. Kenapa Tuhan mengerjakan 18 dari 37 mujizatnya di sekitar Danau Genesaret di bagian yang terendah. Karena seringkali Tuhan membawa kita kepada titik terendah untuk Tuhan mengangkat kita. Tuhan seringkali mengizinkan kita untuk merasa bahwa mujizat kita itu ditahan. Untuk menyadarkan kepada kita. Sehebat-hebatnya saya, sekaya-kayanya saya tetap terbatas. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, ingat, saya catat. Karena kita adalah manusia yang terbatas, pastikan kita berada di dalam Tuhan yang tidak terbatas. Kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa, yang paling dahsyat. Tuhan menahan Petrus untuk mendapat ikan, untuk menyadar. Seringkali Tuhan menahan sesuatu dalam hidup saudara. Supaya saudara bisa melihat kuasanya yang tidak terbatas dalam hidup saudara. Ingat Abraham dan Sarah, ingat? Abraham dan Sarah doa mau punya anak. Usia 70 belum punya, 80 belum punya. Abraham punya anak usia berapa? 100. Sarah usia berapa? 90. Saya mau tanya kepada saudara, kalau hari ini saudara pulang jalan-jalan ke PTC. Terus lihat ada oma-oma umur 90, perutnya besar. Saudara ngomong apa? Lihat kanker itu, pasti kanker itu.
Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini gak mungkin. Kenapa Tuhan menunggu, menahan Ishak sampai di usia Abraham 100? Kenapa? Karena kalau Abraham punya anak di usia 40, 30, Abraham akan ngomong, anak ini karena aku hebat. Karena Sarah subur. Tapi Tuhan menahan sampai Abraham usia 100. Saat istrinya sudah mandul, buat apa? Supaya Tuhan menyadarkan, kamu ini terbatas. Tapi kalau kamu di dalam Tuhan yang tidak terbatas, maka bagi Tuhan tidak ada yang... Tuhan menahan mujizat bagi Paulus. Paulus pernah berkhotbah, saya pernah khotbah tentang ini. Dia berkata, ada duri dalam dagingku. Ingat saya khotbah itu? Ada duri dalam. Aku sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan ambil. Tetapi berkali-kali Tuhan tidak mengambil. Kenapa Tuhan menahan? Supaya Paulus bisa berkata di akhir dari pelayanannya. Filipi 4 ayat 13. Filipi pasalnya keempat ayatnya ke-13. Filipi 4 ayatnya ke-13. Satu ayat yang seringkali kita taruh di stiker mobil kita. Kita taruh di wallpaper kita. Kita taruh di kaca kita. Sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan. Paulus kaya, Paulus hebat, tetapi ada satu duri dalam dagingnya yang Tuhan tidak ambil. Supaya Paulus bisa mengajarkan kepada saudara dan saya, segala perkara bisa ditanggung. Bukan saat saya kuat, bukan di saat saya kaya, bukan di saat saya hebat, tetapi di dalam Tuhan. Hari ini saya berdoa. Doa saya paling dalam adalah hari ini kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku ini bukan siapa-siapa. Jangan datang sama Tuhan dengan kemampuan saudara. Saudara ahli, saudara punya jam terbang, saudara punya skill, saudara punya kekayaan, saudara punya koneksi. Saya mau kasih tahu, Tuhan lebih dahsyat dari itu. Hari ini, doa saya. Saat kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berkata, Tuhan aku perlu Engkau. Maka saya yakin dan percaya hari ini, tangan Tuhan turun. Bukan untuk menahan berkat, tapi mencurahkan berkat yang dahsyat atas kehidupan saudara. Kasih tepuk tangan. Yang terakhir, pemain musik silakan naik. Pemain musik silakan naik. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan seringkali menahan berkatnya? Karena yang pertama menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa kita ini apa? Yang kedua kita baca ayat terakhir. Lukas 5 ayat yang ke-11. Lukas pasal yang ke-5. Ayat yang ke-11. Pemain musik silakan naik. Kita akan baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun apa saudara? Meninggalkan segala sesuatu lalu, bentar, coba lihat ayat ini lagi. Mereka pun meninggalkan apa? Yang kedua, kenapa Tuhan seringkali menahan berkat dari hidup kita? Karena yang kedua, untuk kita menerima berkat yang sesungguhnya. Ulangin sama-sama dengan saya, untuk kita menerima apa? Tulis di live chat, berkat yang sesungguhnya. Kenapa Tuhan menahan Petrus untuk menangkap ikan malam itu? Supaya besok paginya dia bisa bertemu dengan siapa? Yesus. Coba gini. Kalau Petrus malam itu dapat ikan banyak. Apakah pagi itu Petrus ada di pantai itu? Di pasar ikan. Logikanya, kalau dia nangkep ikan banyak, kira-kira dia lagi cuci jalannya. Kalau saudara sibuk kerjaannya banyak, saya yakin saudara gak ada waktu cuci piring. Tapi kapan saudara mau setiap hari cuci piring gitu, bersih-bersih gitu. Karena gak ada kerjaan, karena gak ada appointment. Kalau malam hari itu,
Petrus menangkap banyak ikan. Besoknya dia tidak akan bertemu dengan Yesus. Apa berkat sesungguhnya? Berkat yang sesungguhnya bukan ikannya. Halo? Berkat sesungguhnya bukan apa? Tapi berkat yang sesungguhnya adalah dia mendapatkan Tuhan Yesus. Siapa hari ini merasa saat kita dapat Tuhan Yesus, kita diberkati. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Ayat 11. Ayat 11. Kita sambil bangkit berdiri. Sambil kita bangkit berdiri. Sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Mereka pun, apa Bapak Ibu Saudara? Karena setelah kejadian itu, mereka sadar bahwa berkat yang terbesar bukan ikan. Tapi berkat terbesar adalah mereka mengalami sesuatu dengan Tuhan Yesus. Petrus meninggalkan ikan, dia dapat perkenanan. Saya mau tanya, saudara milih ikannya atau perkenanannya Tuhan? Ingat kisah para rasul? Petrus khotbah, ribuan orang bertobat, dibaptis. Saudara ingat? Apa yang Petrus lakukan membuat revival di semua kota di seluruh Asia pada saat itu. Gereja buka, gereja buka, gereja buka. Kira-kira saat Petrus bicara di depan ribuan orang, pertanyaan saya, kira-kira apakah Petrus memikirkan ikan yang dia tinggalin? Ikannya udah basi, udah dimakan kucing. Tapi karena hari itu, Petrus menemukan berkat yang sesungguhnya. Dia meninggalkan ikan, dia dapat perkenanan. He left the fish. He got the favor. Kenapa hari ini Tuhan mengajar kita dengan menahan berkat-Nya? Supaya hari ini kita sadar. Berkat sesungguhnya itu bukan doa kita dijawab. Berkat sesungguhnya adalah di saat kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan hari ini kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus, itu gak akan pernah hilang sampai kapanpun. Pak, Bu, berkat itu bisa hilang kapan aja. Setuju dengan saya? Uang saudara, deposito saudara, mobil saudara, rumah saudara, villa saudara, jam tangan saudara, sepatu saudara, baju saudara, bisa hilang kapan aja. Semuanya bakal turun harganya, semuanya bakal hancur. Tetapi saat kita dapat Tuhan Yesus, saat kita punya pengalaman dengan Tuhan Yesus, saat kita bisa mengikut Yesus dengan segenap hati kita, itu berkat terbesar. Jangan cuma satu orang yang tepuk tangan, kasih tepuk tangan dulu buat. Jangan kejar ikannya. Jangan kejar ikannya. Jangan cuma kejar Tuhan, bikin aku kaya, bikin aku sukses, supaya aku bisa buktiin diriku sama mertuaku, supaya aku bisa buktiin sama orang dulu yang menghina aku. Itu percuma. Itu bisa hilang, mertua saudara bisa mati, saudara-saudara bisa mati. Dan bahkan saudara membuktikan diri saudara sama orang lain, mereka gak peduli. Tapi hari ini saat kita mengalami berkat yang terbesar, yaitu di saat kita berada di titik terendah, kita menemukan Yesus. Di saat kita berada dalam masalah, kita bertemu dengan Yesus. Maka hidup saudara ke depan dapat perkenanan, ada berkat. Apa yang tidak pernah saudara pikir, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat saudara. Jangan cuma kejar ikannya ya, kejar perkenanannya. Dan kau akan lihat Tuhan turun tangan dalam hidup. Pejamkan mata saudara. Seperti Petrus, hari ini kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Karena hari ini kami ingin berkata, kami orang berdosa.
Ampuni kalau seringkali kami merasa kami bisa tanpa Tuhan. Ampuni saat kami merasa skill kami lebih dari cukup. Ampuni saat kami merasa jam terbang kami lebih hebat daripada kuasa Tuhan. Ampuni kami saat kami melakukan yang terbaik dengan mengandalkan kekuatan kami tanpa melibatkan Tuhan. Tapi hari ini seperti Petrus kami terus syukur, kami mau berkata, Tuhan kami sadar kami ini terbatas. Kami sadar bahwa kami ini bukan siapa-siapa. Kami sadar bahwa semuanya bisa hilang dalam hidup kami. Tetapi hari ini saat kami mendapatkan Yesus, maka berkat itu bukan hanya buat kehidupan ini, tetapi kehidupan selanjutnya kami memiliki Yesus. Kau jamah setiap hati di ruangan ini. Mungkin ada jemaatmu yang sedang menunggu jawaban doa itu. Hari ini hamba-Mu percaya saat jemaat Tuhan menjadi pelaku firman, maka jemaat Tuhan akan melihat Tuhan turun tangan, membuka pintu yang sebelumnya tertutup, membuka jalan yang sebelumnya buntu, untuk menyatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar firman ini terus berbicara di hari Senin kami sampai hari Sabtu, sehingga hari ini kami mengalami Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling